Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bilangan bulat. Nah, pada bilangan bulat ini akan ada 4 pembahasan. Yang pertama, definisi dan jenis bilangan bulat, garis bilangan, sifat bilangan bulat, dan operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama, kita membahas tentang definisi dan jenis bilangan bulat. Definisi bilangan bulat itu ialah bilangan bulat adalah kumpulan atau himpunan dan nilainya bulat. Bilangan bulat sendiri terdiri dari bilangan cacah dan bilangan bulat negatif, di mana bilangan cacah adalah bilangan bulat positif yang ditambah dengan 0. Terus ada jenis bilangan bulat. Bilangan bulat ini terdiri dari 3 jenis, yaitu bilangan positif, bilangan negatif, dan bilangan 0. Bilangan positif itu bilangan yang bernilai positif tentunya, dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, hingga seterusnya. Kalau bilangan negatif ialah kebalikan dari bilangan positif tadi. Berarti bilangan negatif itu dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Dan yang terakhir ada bilangan 0. Nah, 0 ini sendiri itu bukan merupakan bilangan positif maupun bilangan negatif. Jadi 0 itulah bilangan sendiri. Nah, selanjutnya ada garis bilangan. Garis bilangan di dalam matematika adalah suatu garis lurus di mana setiap titiknya diasumsikan melambangkan suatu bilangan real dan setiap bilangan real merujuk pada satu titik tertentu. Seringkali bilangan bulat ini ditunjukkan dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama dan di sepanjang garis. Jadi, garis bilangan itu seperti ini. Nah, ini bilangan 0 tadi, ini bilangan bulat positif di sebelah kanan dan bilangan bulat negatif di sebelah kiri. Nah, ada contoh soalnya nih. Soal yang pertama, bagaimana cara menuliskan bilangan 5, negatif 5, negatif 9, 1, negatif 7, dan negatif 8 pada garis bilangan? Tentunya, pertama kita buat dulu garis bilangannya. Lalu kita lihat angka yang pertama, 5. Berarti titiknya kita letak di angka 5, terus ada negatif 5, maka titiknya berada di angka negatif 5. Lalu negatif 9, berarti titiknya berada di negatif 9. Lalu ada 1, titiknya kita letakkan di 1. Negatif 7, titiknya kita letakkan di angka negatif 7. Dan yang terakhir ada negatif 8, berarti titiknya di angka negatif 8. Soal yang kedua, suhu udara puncak Jayawijaya mencapai 8 derajat Celcius di bawah 0 derajat. Kalimat ini dapat kita tulis dengan negatif 8 derajat Celcius. Nah, kenapa bisa negatif? Karena dia di bawah 0 derajat. Kalau di bawah 0 berarti dia ke arah bilangan bulat negatif. Nah, cara mengerjakannya, tentu saja kita buat garis bilangannya. Karena dia bilang tadi di bawah 0 derajat, berarti 8-nya tadi itu menjadi negatif 8. Maka titiknya kita buat di negatif 8. Nah, kita kembali lagi ke menu sebelumnya. Nah, tadi kan definisi dan jenis bilangan bulat udah. Garis bilangan juga udah. Dan berarti selanjutnya kita membahas tentang sifat bilangan bulat. Nah, sifat bilangan bulat yang pertama yaitu sifat pada penjumlahan bilangan bulat. Ada komutatif dan asosiatif. Nah, sifat komutatif itu disebut juga pertukaran, di mana penjumlahan dua bilangan bulat selalu diperoleh hasil yang sama walaupun kedua bilangan tersebut dipertukarkan tempatnya. Jadi, persamaan itu dapat kita tulis A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya nih, kayak 14 tambah 5 sama dengan 5 tambah 14. Kan 14 tambah 5 itu 9. Nah, dan 5 ditambah 14 itu juga 9. Maka terbuktilah bahwa sifat komutatif itu ialah penjumlahan dua bilangan bulat yang walaupun dibalikkan letak angkanya, dia tetap sama hasilnya. Selanjutnya ada asosiatif. Sifat asosiatif itu disebut juga pengelompokan, di mana dia dapat dirumuskan menjadi
dalam kurung A tambah B tambah C sama dengan A tambah di dalam kurung B tambah C. Dengan contoh, dalam kurung 14 tambah 3 tambah 2 sama dengan 14 ditambah di dalam kurung 3 tambah 2. Nih, kita kerjakan ya. 14 tambah 3, 17. Nah, ditambah 2. Nah, sama dengan 14 ditambah 3 tambah 2, 5. Nah, 17 tambah 2 kan 19. Nah, begitu juga dengan 14 ditambah 5 sama dengan 19. Maka terbukti bahwa sifat asosiatif itu suatu angka yang dikelompokkan, dia juga akan sama hasilnya jika dikelompokkan dengan bilangan yang berbeda tempat. Nah, selanjutnya ada pertanyaan nih, apakah sifat yang tadi itu berlaku pada pengurangan? Yang pertama, apakah sifat komutatif berlaku pada pengurangan? Nih, ada contohnya nih, 4 kurang 3 dengan 3 dikurang 4. Nah, 4 dikurang 3. Kita coba kerjakan ya. 4 kurang 3 sama dengan 3 dikurang 4. 4 kurang 3 kan 1. Sedangkan 3 dikurang 4 negatif 1. Nah, hasilnya kan nggak sama nih, berarti 4 dikurang 3 tidak sama dengan 3 dikurang 4. Nah, selanjutnya, apakah sifat asosiatif berlaku pada pengurangan? Nih, contohnya nih, 7 dikurang dalam kurung 4 dikurang 2 sama dengan di dalam kurung 7 kurang 4 kurang 2. 7 dikurang 4 kurang 2. 4 kurang 2 kan 2, berarti 7 dikurang 2. 7 dikurang 4, 3. 3 dikurang 2. Nah, 7 dikurang 2 kan 5. Sedangkan 3 dikurang 2, 1. Maka 7 dikurang dalam kurung 4 kurang 2 tidak sama dengan 7 dikurang 4 dikurang 2. Maka, apa kesimpulan yang kita dapat? Bahwa sifat komutatif dan asosiatif tidak berlaku pada pengurangan. Dan sifat itu hanya berlaku pada operasi hitung penjumlahan. Selanjutnya kita masuki sifat yang kedua pada perkalian. Ada komutatif, ada juga asosiatif. Sama seperti penjumlahan, kalau komutatif itu ialah sifat yang berbalik. Nah, bedanya ini dalam perkalian. Contohnya, 8 dikali 5 sama dengan 5 kali 8, di mana 8 kali 5 40 dan 5 kali 8 juga 40. Terus asosiatif, sama juga pada penjumlahan tadi, sifatnya pengelompokan. Bedanya ini pengelompokan dalam perkalian. Nih, kita masuk aja contohnya. Ada 2 dikali 5 dalam kurung 2 kali 5 dikali 8 sama dengan 2 dikali dalam kurung 5 kali 8. Kita kerjakan dulu yang dalam kurung tadi. 5 kali 2, 10 dikali 8 sama dengan 2 dikali di dalam kurung 5 kali 8 itu 40. Dimana 10 kali 8 sama dengan 80 dan 2 kali 40 juga 80. Maka 2 kali 5 kali 8 sama dengan 2 dikali 5 kali 8. Nah, dalam perkalian ada sifatnya lagi, yaitu distributif. Apa sih distributif itu? Nah, sifat distributif ini ada dua. Yang pertama, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, di mana jika dirumuskan dia menjadi A dikali di dalam kurung B tambah C sama dengan di dalam kurung A kali B tambah dalam kurung A kali C. Kita masuk saja ya ke contohnya biar paham. Nah, sifat yang kedua ada nih sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Kalau yang pertama tadi kan terhadap penjumlahan, kalau yang kedua ini terhadap pengurangan.
rumusnya tetap sama, cuman bedanya ini dia kurang, di mana A kali dalam kurung B kurang C sama dengan A kali B dikurang A kali C. Nah, untuk contoh yang pertama nih, biar paham, ada 3 dikali dalam kurung 2 tambah 7 sama dengan 3 dikali 2 tambah 3 kali 7. Nah, kita kerjakan nih, 3 dikali 9. 9-nya datang dari mana? 7 tambah 2, sama dengan 6 ditambah 21, di mana 6 berasal dari 3 dikali 2, dan 21 berasal dari 3 dikali 7. Kita kalikan ya. 9 kali 7, 27, dan 21 tambah 6, 27. Maka terbuktikan bahwa 3 dikali dalam kurung 2 tambah 7 sama hasilnya dengan dalam kurung 3 kali 2 ditambah dalam kurung 3 kali 7. Nah, kalau untuk contoh yang sifat distributif perkalian terhadap pengurangan, ini dia 4 dikali dalam kurung 6 kurang 4 sama dengan dalam kurung 4 kali 6 dikurang dalam kurung 4 kali 4. Pengerjaannya sama, yaitu 4 kali 2, di mana 2 berasal dari 6 dikurang 4, lalu 4 dikali 6 dikurang 16, di mana 24 ini berasal dari 4 dikali 6, dan 16-nya ini berasal dari 4 dikali 4. Kita kerjakan, 4 kali 2 itu sama dengan 8, dan 24 dikurang 16 juga 8. Maka terbukti hasilnya bahwa 4 dikali dalam kurung 6 kurang 4 sama hasilnya dengan 4 dikali 6 dikurang 4 kali 4. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Apakah sifat ini berlaku pada pembagian juga? Kita coba. Nah, yang pertama nih, ada 12 dibagi 3 dengan 3 bagi 12, sama nggak ya hasilnya? Kalau 12 bagi 3 nih, kan dia hasilnya 4 nih kan, 12 bagi 3. Nah, kenapa bisa 4? Karena 3 dikali berapa hasilnya 12, kan 3 dikali 4, sedangkan 3 dibagi 12. Nah, kita kan nggak tahu nih 3 dibagi 12, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa 12 bagi 3 itu pasti tidak sama dengan 3 dibagi 12. Selanjutnya, apakah sifat asosiatif berlaku pada pembagian? Nih, ada nih 12 dibagi 6 bagi 2. Apakah sama dengan 12 bagi 6 bagi 2? Nih, kita coba kerjakan. 12 dibagi 6 bagi 2. Kita coba ya, 12 dibagi 6 bagi 2, 3. Nah, sama dengan 12 bagi 6, 2. Nah, dibagi 2. Nah, ya, 12 bagi 3. 12 bagi 3 kayak di atas kan? 4. Nah, sedangkan 2 bagi 2, 1. Berarti kan nggak sama hasilnya. Maka, apa kesimpulan yang kita dapat? Bahwa sifat komutatif dan asosiatif ini nggak berlaku juga pada pembagian, karena terbukti kan hasilnya nggak ada yang sama. Nah, kita masuk pembahasan berikutnya, yaitu operasi hitung pada bilangan bulat. Nah, yang pertama nih, penjumlahan. Ada soalnya nih, 5 ditambah 4. Nah, kita pakai garis bilangan ya, biar lebih mudah. Pertama, titiknya kita letakkan di 0. Nah, kan angka pertama 5 tuh, berarti titiknya kita letakkan di angka 5. Selanjutnya ditambah 4, berarti titiknya kita majukan 4 langkah ke depan. Kenapa maju? Karena dia bilangannya ini bertanda positif. Berarti titiknya maju ke 4 ke depan, yaitu 9. Maka 5 ditambah 4 hasilnya 9. Nah, selanjutnya 9 ditambah negatif 6. Kita bikin lagi garis bilangannya. Pertama, titiknya pasti di 0. Terus kita buat titiknya di angka 9. Nah, kan katanya ditambah negatif 6 nih. Karena angka 6-nya negatif, maka dia mundur ke belakang sebanyak 6 garis.
Nah, kalau kita bikin mundur ke belakang 6 garis, hasilnya menjadi 3. Kenapa 3? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka hasil dari 9 ditambah negatif 6 sama dengan 3. Soal selanjutnya nih, ada negatif 8 ditambah 4. Kita buat lagi garis bilangannya. Pertama titik 0. Nah, kali ini bilangan depannya negatif 8 nih. Berarti dia termasuk bilangan negatif. Maka titiknya kita letakkan di angka negatif 8. Nah, setelah itu katanya ditambah 4. Berarti kan dia maju ke depan sebanyak 4 garis. Maka setelah maju dia menjadi di negatif 4. Maka hasil dari negatif 8 ditambah 4 sama dengan negatif 4. Ada lagi nih soal. Kali ini dia penjumlahan terhadap dua bilangan negatif. Berapa ya hasilnya? Dari negatif 7 ditambah negatif 2. Pertama kita bikin dulu nih. Titiknya di negatif 7. Terus katanya ditambah negatif 2. Nah, kan dia negatif lagi nih. Tadi apa dibilang kalau negatif? Kalau negatif dia mundur ke belakang. Berarti karena dia negatif 2, maka mundur ke belakangnya sebanyak 2 kali. Hasilnya negatif 9. Maka negatif 7 ditambah negatif 2, hasilnya negatif 9. Soal selanjutnya. Kali ini soal cerita. Awal-awal katanya suhu esnya tuh negatif 5. Terus airnya dipanaskan, maka es batu tadi itu berubah menjadi bersuhu 3 derajat. Dia nanya nih, kenaikan suhunya tuh berapa? Jadi yang ditanyanya tuh jarak dari negatif 5 ke 3 itu ada berapa? Kita bikin dulu ya. Pertama, katanya mula-mula di negatif 5. Terus setelah itu dia ke 3. Berarti kita hitung dulu nih, ada berapa langkah ya. Dari negatif 5 ke 3 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kenaikan suhu es tersebut hingga menjadi air itu ialah naiknya 8 derajat. 8 derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita masuk pada soal pengurangan. Soal yang pertama, 9 dikurang 6. Titiknya pertama di 0, terus kita bikin titiknya di angka 9. Nah, katanya kan dikurang 6 nih. Tadi ingat kalau dia negatif berarti mundur ke belakang. Karena dia dikurang 6 berarti mundurnya sebanyak 6 garis. Nah, mundur 6 garis berarti sekarang dia titiknya di 3. Berarti 9 dikurang 6 hasilnya 3. Soal berikutnya, ada negatif 3 dikurang 5. Pertama, titiknya di 0 dulu. Terus kita buat titiknya ke negatif 3. Nah, katanya kan dikurang 5 nih. Berarti dia mundur ke belakang karena kan negatif. Maka kita buatlah dia mundur ke belakang sebanyak 5 garis. Dan titiknya berhenti di negatif 8. Berarti negatif 3 dikurang 5 adalah hasilnya negatif 8. Soal berikutnya nih, suhu air sebelum dimasukkan ke kulkas katanya 7 derajat Celcius. Kemudian saat dimasukkan ke kulkas, suhu airnya turun sebesar 12 derajat Celcius. Maka berapa suhu air sekarang? Nah, kita bikin dulu dalam garis bilangan. Pertama, katanya nih, ada kata petunjuknya nih. Dalam matematika katanya menjadi 7 dikurang 12. Kenapa bisa kurang? Karena kan suhu airnya turun. Dia mundur ke belakang. Jadi, makanya di sini tandanya negatif atau tanda kurang. Kita buat pertama di 0.
terus ke 7. Setelah dari 7, katanya kan dikurang 12, berarti mundur ke belakang sebanyak 12. Titiknya berhenti di negatif 5. Jadi, dapat kita ketahui bahwa suhu air sekarang berada di suhu negatif 5 derajat Celcius. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita masuki perkalian dan pembagian. Nah, soal yang pertama nih, 6 dikali 8. Ingat, kalau perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Ini kan katanya 6 dikali 8, berarti kalau dia penjumlahan berulang, 6-nya ada 8 kali. Maka kita buat hasilnya di mana 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 dan tambah 6 sebanyak 8 kali nih 6-nya, hasilnya 48. Kita buktikan ya. 6 ditambah 6 12 ditambah 6 18 ditambah 6 24. Nah, terus 24 tambah 6 30. 30 ditambah 6 36. 36 tambah 6 lagi 42. Nah, terus 42 tambah 6 48. Nah, berarti terbukti kan bahwa 6 dikali 8 itu hasilnya 48. Nah, jika merasa kesulitan, bisa kita bikin dengan penjumlahan yang berulang ya, untuk memudahkannya. Nah, soal yang kedua nih, ada negatif 3 dikali dalam kurung 4 kali 2 sama dengan negatif 3 dikali 4 kali 2. Nah, tadi kan ini juga termasuk sifat pada bilangan bulat kan? Ya benar, sifat ini termasuk sifat distributif. Coba kita kerjakan. Nih, katanya hasilnya negatif 3 dikali 8 sama dengan negatif 12 dikali 2. 8-nya datang dari 4 dikali 2. Nah, terus negatif 12-nya datang dari mana? Dari negatif 3 dikali 4. Nah, ingat nih katanya bahwa setiap dikali negatif, maka hasilnya akan negatif. Berarti, setiap bilangan bulat apapun jika kita kalikan dengan negatif, dengan bilangan negatif ini, maka hasilnya akan negatif. Kayak gini nih, negatif 3 dikali 8, negatif 24. Terus negatif 12 dikali 2, negatif 24. Tahu kan dari mana 24-nya? Kita bikin perkalian ke bawah nih ya, negatif 12 kan katanya dikali 2. Nah, kita kalikan 2 dikali 2 4, terus 2 dikali 1 2. Nah, terus kan dia negatif kan, kita tambahkan negatifnya, didapatlah hasilnya negatif 24. Nah, terus nih ada soal pembagian, katanya 6 dibagi 3. Ingat nih, kalau pembagian itu dia bisa dibilang pengurangan yang berulang. Hal perkalian tadi kan penjumlahan yang berulang. Nah, kenapa dia bisa dikatakan pengurangan yang berulang? Karena kita harus tahu 6 dikurang berapa yang hasilnya itu menjadi 0. Nah, di sini 6 dikurang 3 kurang 3 sama dengan 0. Nah, maka 6 bagi 3 sama dengan 2. Karena 3-nya kan 2 kali nih. Nah, selanjutnya soal berikutnya. Dikatakan bahwa ibu mempunyai 12 kue. Terus kue-kue itu mau dibagikan nih ke anak-anak. Ke anak-anaknya nih ada 4 orang. Tapi jumlahnya itu harus sama banyak. Jadi ibu nih harus bagi berapa kue ya? Nah, kita bikin nih dalam bentuk bilangannya. 12 dibagi 4 sama kayak 6 dibagi 3 tadi. 12 kurang berapa? Yang hasilnya itu menjadi 0. Jadi
4-nya ini tadi harus berapa kali biar dikurangkan dengan 12 hasilnya 0. Nah, di sini nih, 12 dikurang 4 dikurang 4 dikurang 4 sama dengan 0. Bukti nih kan? Maka 12 dibagi 4 sama dengan 3. Kenapa bisa 3? Di sini terlihat jelas bahwa 4-nya sebanyak 3 kali. Wah, ada reminder nih, catatan penting. Nah, di sini nih dijelaskan ya. Kan katanya tadi A dan B adalah bilangan bulat positif. Jadi negatif A dan negatif B adalah bilangan bulat negatif. Nah, nih A dan B ini bilangan positif nih. Terus kalau negatif A, negatif B ini bilangan bulat negatif. Jadi ada nih ketentuannya kalau dalam perkalian. Jika dua bilangan itu sama-sama positif, maka hasilnya pun positif. Contohnya nih, kayak 1 dikali 2 sama dengan 2 dikali 1. Nah, hasil kedua bilangan ini kan sama-sama 2. Terbuktikan bahwa A kali B sama dengan B kali A hasilnya akan menjadi negatif. Nah, yang kedua nih contohnya. A dikali negatif B sama dengan negatif B kali A. Hasilnya ialah bilangan negatif. Ingatkan pada soal sebelumnya, setiap bilangan apapun jika kita kalikan dengan negatif maka hasilnya akan negatif. Nih contohnya. 1 dikali dengan negatif 2. Nah, sama dengan negatif 2 dikali 1. Nah, hasilnya adalah negatif 2. Kenapa bisa negatif? Karena kan dia dikalikan dengan negatif, maka hasilnya harus negatif. Nah, ada lagi nih, kalau dia sama-sama bilangan negatif, katanya hasilnya positif. Nih, kenapa bisa positif? Karena itu sudah merupakan ketentuan di mana setiap bilangan yang jika dikalikan sama-sama negatif keduanya, maka hasilnya haruslah positif. Berarti contohnya negatif 1 kali negatif 2 sama dengan 2. Nah, begitu juga dengan pembagian. Negatif A bagi B sama dengan negatif A banding B. Nah, hampir sama seperti perkalian tadi. Misalnya, nih, negatif 12 dibagi 3 sama dengan, ingat sebelumnya tadi, 3 dikali berapa yang hasilnya negatif 12? Nah, berarti 3-nya ini kan harus dikalikan sama bilangan negatif kan? Jadi, bilangan yang hasilnya jika dikalikan dengan 3 hasilnya 12 kan 4. Nah, karena tadi negatifnya 12, maka negatifnya kita tambahkan juga di 4, jadi negatif 4. Selanjutnya, nih, negatif A bagi negatif B sama dengan A bagi B, hasilnya positif. Nah, sama kayak perkalian tadi, hasilnya positif. Buat aja nih contohnya, 12 dibagi 3. Nah, gampang kan, langsung aja 4. Kenapa 4? Karena 3 dikali 4, 12. Ada juga nih A bagi negatif B sama dengan negatif A bagi B. Nah, sama nih kayak yang samaan pertama, negatif A bagi B. Bedanya nih bilangan B-nya yang negatif. Jadi contohnya kita buat 12 dibagi negatif 3 sama dengan, nah, negatif 3 kali berapa yang hasilnya ini 12. Tapi dia berarti hasilnya ini adalah negatif 4. Kenapa bisa negatif 4? Karena setiap bilangan jika negatif dikalikan dengan negatif maka hasilnya akan positif. Kan ada nih kan, negatif kali negatif bagi negatif hasilnya positif. Begitu juga dengan negatif kali negatif hasilnya positif. Maka
Negatif 4 dikalikan negatif 3 hasil 12. Begitu juga dengan pembagian 12 dibagi negatif 3 hasilnya negatif 4. Terima kasih. Semoga paham ya dengan pembahasan pada hari ini. Dan ini dia ada latihan soalnya. Jangan lupa dikerjakan ya.